penghasilan tidak tetap dan tunjangan. Yang pertama itu adalah penghasilan tidak tetap insentif untuk kinerja. Penghasilan tidak tetap insentif untuk kinerja adalah kompensasi yang dihubungkan pada kinerja individu, tim, dan organisasional. Secara tradisional juga dikenal sebagai insentif. Insentif merencanakan usaha-usaha untuk memberi penghargaan kepada karyawan yang mempunyai kinerja di atas rata-rata. Yang kedua itu adalah insentif per karyawan. Insentif merupakan istilah yang sering disebut-sebut dan digunakan dalam pekerjaan. Insentif memiliki arti sebagai sebuah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan bagi para karyawannya karena sudah mencapai bahkan melebihi target yang perlu diingat, insentif adalah hak pekerja yang tidak termasuk dalam gaji pokok. Pemberiannya bersifat stimulus yang bertujuan untuk memacu kinerja karyawan supaya mereka lebih termotivasi dan bekerja maksimal karena ada penghargaan yang diberikan. Perbedaan dengan gaji yang nominalnya bersifat tetap, jumlah insentif yang didapatkan karyawan tidak tetap dan dipertimbangkan sesuai pencapaian dan gaji pokok karyawan. Selain insentif, ada juga bonus yang diberikan pada karyawan sebagai tujuan untuk menggenjot motivasi dan produktivitas pekerja. Namun perlu diketahui, insentif dan bonus adalah hal-hal yang berbeda. Bila insentif diberikan karena karyawan sudah mencapai target tertentu, bonus diberikan karena perusahaan berhasil mencatat keuntungan. Biasanya, pemberian bonus ini sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan. Bonus juga diberikan dengan jumlah yang sama, tergantung atas kinerja perusahaan, peran, penilaian kinerja, hingga level jabatan yang dimiliki. Yang ketiga, kompensasi dan insentif penjualan. Kompensasi tidak sama dengan komitmen. Pembayaran berbasis komisi bukanlah konsep unik yang tidak membedakan perusahaan Anda dari pekerjaan penjualan lainnya di luar sana. Namun ketika tim penjualan Anda memiliki insentif menarik yang diharapkan dengan memenuhi sasaran penjualan dan terus berkembang bersama perusahaan Anda, kemungkinan besar karyawan akan tetap berkomitmen pada organisasi Anda dan mendorong untuk mencapai sasaran tersebut. Insentif penjualan menciptakan budaya perbaikan. Ketika tenaga penjualan Anda terus berupaya mencapai tujuan baru, mereka juga terus meningkatkan keterampilannya dengan tercapainya setiap tujuan. Strategi tim Anda akan menjadi lebih kuat. Merayakan kemenangan akan membantu tim penjualan Anda menyadari bahwa upaya mereka diakui, membangun lingkungan kerja yang baik dengan budaya positif. Berpikirlah di luar kebiasaan untuk mencari cara membantu tim penjualan Anda maju sekaligus menjadikan diri Anda berbeda sebagai tempat untuk bekerja dan berkembang. Yang keempat, penghasilan tidak tetap berbasis kelompok atau tim. Harus dipertimbangkan sejarah dari kelompok dan kinerja di masa lalu untuk keberhasilan dari insentif berbasis tim adalah ukuran para karyawan dapat merasa bahwa usaha individual mempunyai pengaruh kecil. Hasil tim kerja rancangan dari sebagian insentif kelompok didasarkan pada prinsip pembiayaan diri, pembagian perolehan antara jumlah usaha maksimumnya yang dapat diusahakan oleh seseorang. Yang kelima, insentif organisasional. Sistem insentif organisasional memberi kompensasi kepada semua karyawan dalam suatu perusahaan berdasarkan seberapa baik perusahaan mempunyai kinerja dalam setahun. Tujuan perencanaan ini agar membuahkan hasil yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Yang keenam, perspektif strategis pada tunjangan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Strategis tergantung pada konteks organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa perspektif strategis yang umum meliputi yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, yang kedua, efisiensi operasional, yang ketiga, pengembangan budaya, keempat, kompetitivitas pasar, dan yang kelima, pengelolaan risiko. Pemilihan perspektif strategis yang tepat tergantung pada kebutuhan dan prioritas organisasi,
serta kondisi pasar dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, sifat dan jenis tunjangan. Tunjangan adalah bagian penting dari paket kompensasi yang perusahaan memberikan untuk menunjang kesejahteraan karyawannya. Perlu diingat, pemberian tunjangan yang menarik dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap tinggal dan menarik atensi top talent di luar sana. Namun, seringkali terjadi kebingungan antara perbedaan tunjangan dan insentif. Oleh karena itu, berikut bullets for employer. Rangkum ulasan seputar pengertian tunjangan hingga jenis-jenisnya berikut ini. Jenis-jenis tunjangan yang pertama itu ada tunjangan kesehatan, yang kedua tunjangan hari raya, yang ketiga tunjangan pensiun, yang keempat tunjangan keluarga, yang kelima tunjangan transportasi, yang keenam tunjangan makan siang, dan yang ketujuh tunjangan perumahan. Demikianlah materi saya tentang penghasilan tidak tetap dan